Let's go bro. Enak kan? Let's go bro. Jika ingin jadi petani, pebisnis, kontraktor, atau lainnya, tentukan pilihannya. Ya, saya pernah berada pada posisi di mana saya harus menentukan pilihan untuk memulai suatu karya dalam hidup saya. Ya, saya memilih biarlah saya mencoba menjadi petani saja. Oh iya, bukan karena saya tidak memiliki pekerjaan yang lebih atau banyak pekerjaan di luar sana. Menurut saya ini soal pilihan dan saya yakin semuanya berjalan baik seperti yang sekarang ini. Saya bingung harus memulainya dari mana dan siapa sajakah yang bisa terlibat dengan saya. Saya pernah berpikir ingin langsung menjadi petani yang besar, petani sukses. Tapi saya mencoba flashback. Ternyata saya belum memiliki pengalaman yang begitu banyak. Kalau mau diceritakan, ya mungkin prosesnya itu sangat panjang. Intinya, saya sudah sampai pada titik saat ini dan saya nyaman dan saya selalu menekuninya. Pada kesempatan ini saya berbagi. Saya akan memberikan cara yang pernah saya lakukan dan seperti apa saya memulainya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali motivasi menjadi petani. Untuk menjadi seorang petani, tentunya kita harus kenali dulu apa motivasi kita. Kalau motivasinya ingin jadi petani terkenal, lakukan banyak eksperimen, buat terobosan baru. Kalau ingin jadi juragan sayur, harus tekuni caranya dan terus menanam sayur. Dan jika ingin berkembang pesat, libatkanlah juga banyak orang di sekitar teman-teman, biar sama-sama berkembang. Jika ingin belajar bertani, ingin berkembang sesuai dengan proses, tentunya belajar, dan menekuni. Karena tanpa ada motivasi, kita tidak akan bisa maju. Karena tidak ada yang kamu perjuangkan. Yang perlu diketahui, temukan alasanmu untuk menjadi seorang petani dan silakan berjuang di sektor itu. Yang kedua, teman-teman harus belajar dulu tentang pertanian. Setelah teman-teman sudah menentukan hasilnya, belajar terlebih dahulu dari hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang bisa kamu buat. Terlalu banyak peluang untuk belajar, asal teman-teman punya niat, yakin pasti akan ada hasilnya. Terlihat banyak. Saya mulai untuk dari hal yang kecil dan sederhana dulu. Yang ketiga, jadikan petani itu sebagai gaya hidup dan mindset. Jangan jadikan bertani itu sebagai pekerjaan saja, melainkan teman-teman harus bisa menjadikan petani itu sebagai gaya hidup. Pertanian adalah tradisi bangsa yang mungkin teman-teman tidak perlu malu melakukannya itu. Sebaliknya, pengalaman bertani sangat mahal. Jika semua orang sudah mampu melakukannya, kan ada banyak orang yang ingin belajar. Jika kita mampu memberikan warna yang sesuai dengan apa yang kita tekuni. Pertanyaan apa yang akan teman-teman jadikan usaha? Seperti saya mulai belajar bagaimana saya budidaya tomat, budidaya lombok. Kalau memang teman-teman ingin budidaya jeruk, semangka, melon, dan lainnya, itu adalah keputusan teman-teman. Ada banyak produk dalam sektor pertanian yang bisa teman-teman pilih. Fokus dengan tanaman apa yang ingin teman-teman tanam, harus mulai mengembangkannya dari sekarang. Bila perlu, kalau mau banyak, sebanyak mungkin. Sebaik mungkin. Saya belajar dari petani yang berpengalaman.
lakukan banyak riset. Selain dari belajar tadi, saya juga melakukan riset saya sendiri. Saya mencoba untuk buat perbandingan untuk tekstur tanah yang ada di sini. Bagaimana sih kalau saya campurkan dengan sekam atau saya siram tanpa menggunakan bahan kimia dengan organik. Di situ saya akan melihat perbandingan nanti. Saya mencoba ingin melihat perbandingan bagaimana proses pertumbuhannya. Hal-hal sederhana saja yang bisa kita buat. Kalau misalkan teman-teman adalah seorang sarjana pertanian, kawan-kawan yang berusia muda, yang sudah sarjana pertanian, pahami proses pertanian, itu peluang. Gunakan waktu di luar, carilah cara terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Belajar, dan belajar. Tentukan motivasinya apa, pasti teman-teman bisa. Karena background-nya teman-teman itu jelas. Yang paling penting adalah pahami lingkungan. Teman-teman harus bisa melihat lingkungan di mana posisinya saya harus memulainya. Apakah harus di pekarangan yang seperti saat ini yang saya buat, ataukah di samping rumah, ataukah di kebun, ataukah harus membuka lahan baru. Itu semua dari keputusan teman-teman. Pahami lingkungan, lihat kondisi air apa semuanya yang berhubungan dengan pertanian. Buat perencanaan yang sebaik mungkin. Ajak orang-orang terlibat. Action. Ya, begitulah sedikit cerita yang saya bagikan yang sesuai dengan apa yang saya jalani sejak awal hingga saat ini. Jangan salahkan saya jika teman-teman menekan tombol subscribe-nya, karena sejak awal video ini saya tidak meminta untuk teman-teman menekan tombol itu. Saya hanya meminta teman-teman untuk merubah diri teman-teman supaya berpikir baik dan tentukan pilihan untuk masa depan teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.